dari koordinator tadi Pak siapa? Pak Baison. Pak Faison mau menambahkan? Oke. Ya, terima kasih. Sampun dengar Pak nggih? Ya, siap. Enak, bisa diterima? Iya. Ya, siap. Bahwasanya saya selaku yang mengkoordinir beberapa gabungan kelompok tani yang ada di Jawa Timur, yang mereka terutama berada di pinggiran hutan, Pak, yaitu punya pemikiran bahwasanya masyarakat petani di sekitaran hutan ini taraf hidupnya agak sedikit makmur. Karena beberapa dari pembahasan dan kajian saya dan beberapa petani itu tidak selama ini masyarakat pinggiran itu hanya 1 tahun panen, yaitu kopi, Pak. Nah, Pak Faison, Pak Faison, ada 2 hal. Kalau yang enak itu biasanya kan rebusan Thales Pratama. Ya, terus? Saya diajak dong. Siap, yang Bapak. Kedua, bahwa masyarakat tani sudah mulai merasakan penghasilan yang cukup baik. Istilah Bapak tadi kan ada makmur gitu ya. Nggih. Jadi gini, betul, Bapak. Ya, betul. Kalau begitu, dengan demikian kita yang hadir di sini semuanya diajak juga dong menikmati kemakmuran bersama itu. Siap. Siap, baik, terima kasih. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, Bapak ya. Jadi dengan adanya Thales ini, akhirnya petani itu dari yang 1 tahun mereka menunggu kopi, karena kalau ditanami jagung, Pak, ini tidak tumbuh jagung dengan baik karena memang panasnya itu kurang, Pak. Hanya 20% matahari itu masuk, Pak. Karena sudah tanaman itu tinggi, tanaman utama. Nah, ini Bapak. Ini di pinjamannya kepada mungkin ekur dan lain sebagainya. Itu Pak harapan dari saya selaku yang mengkoordinir para petani. Iya, karena apa? Harapan petani ini adalah di Thales, Pak. Ketika mereka tanam jagung sudah jelek, Pak, gitu loh, Pak. Itu loh, Pak. Nunggu kopi 1 tahun. Baik, Pak. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak, atau kita semua ingin bertanya ke Bapak, Pak John. Pada saat Bapak panen Thales Pratama, siapa yang menampung hasil panen tersebut? Ya, kami bekerja sama dengan PT Agrobisnis Nusantara yang menampung hasil dari hasil petani, Pak. Baik, Pak. Baik. Jadi PT Agro Nusantara itu bosnya siapa, Pak? Pak Subagja apa Pak Baison? Pak, di situ ada Pak Subagja dan ada beberapa orang, Pak. Jadi gini, Pak, nanti kita mintakan bantuan dari Dirjen Tanaman Pangan atau Propak Tani membawa satu bank milik negara untuk menyelenggarakan apa yang kita namakan KUR sudah berjalan. Tapi ada satu lagi yang belum adalah resi gudang. Resi gudang itu adalah pada saat penyerahan barang kepada PT dan ada tanda terima dari gudang PT, dengan membawa bukti penyetoran ke gudang itu, petani bisa menerima pembayaran dari bank. Jadi sebanyak apapun nanti hasil dari petani dikirim ke gudang, gudang memberikan tanda terima atau resi, itu resinya dibawa ke bank, itu bank akan membayar. Nah, bagaimana hubungan bank dengan PT? Nah, itu diatur lagi perundingan antara bank dengan PT. Bagaimana nanti
PT mengembalikan apa yang telah dibayarkan kepada petani. Dengan demikian, petani bisa dengan tenang melakukan pekerjaan di kebun, PT bisa dengan tenang melakukan bisnisnya, bank juga bisa dengan senang melakukan bisnis keuangannya. Nanti kita tanyakan kepada pemerintah sejauh mana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Propak Tani bisa memfasilitasi itu semua. Apa yang Bapak katakan tadi, Thales telah membantu masyarakat hidup lebih baik. Itulah tujuan daripada webinar-webinar kita ini. Itulah tujuan daripada negara bagaimana memberikan dukungan kepada masyarakat. Begitu ya Pak Baison ya? Begitu Pak? Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nah, ada Pak Billy ini bertanya, apakah Thales termasuk komoditi yang diterima oleh Resi Gudang? Jawabannya begini Pak, komoditi yang diterima adalah sesuai dengan kesepakatan antara PT dengan bank. Jadi bukan diatur lagi di dalam suatu peraturan apa. Kesepakatan antara bank dengan PT itu yang lebih menentukan diterima atau tidaknya Resi Gudang. Begitu Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, memang waktunya juga telah cukup sampai kita bisa mengakhiri pertemuan kita pada siang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Subagja dan kesaksian dari Pak petani kita, Ketua Poktan, bahwa lebih baik menanam Thales di bawah tegakkan jati, pohon jati, karena menanam jagung di bawah tegakkan jati tidak cukup memberikan penyinaran yang sempurna. Pak Utama, katanya masih ada yang resen, Pak. Siapa yang resen? Pak Kading. Pak Kading dari Luwu, wih, jauh banget. Silakan Pak Kading, ini yang terakhir. Pak Kading, P2. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bapak di Pak. Luwu mana? Luwu Utara apa Luwu? Ya, saya Kak Ding Pak dari Perkumpulan Petani Milenial Indonesia Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Luwu Utara, Sulawesi siap. Ya, baik. Iya. Terkait tadi yang disampaikan Pak sangat menarik bahwa lebih baik menanam talas di bawah pohon jati ketimbang dengan jagung, itu sangat benar Pak, karena kami sebelumnya juga saya aktif di tahun 2017 sampai 2019 di Gempita Gerakan Pemuda Tani Indonesia, fokus di tanaman jagung. Memang cocoknya apabila ada tanaman jati itu Pak, memang cocok mungkin talas ketimbang dengan jagung. Cuman persoalan yang dihadapi saat ini Pak di kami di Luwu Utara, setelah terjadi banjir bandang 23 Juli 2020 kemarin, sekitar 15.000 hektar lahan komoditi jagung itu belum produktif hingga saat ini Pak. Sehingga sangat jelas turun drastis produksi bila dilihat dari data BPS di tahun 2019 sampai 2020 dan 2021 saat ini Pak. Nah, kita berharap bagaimana supaya lahan-lahan produktif lahan-lahan yang produktif sebelumnya tetapi setelah banjir bandang tidak produktif lagi ini bisa tidak dibantu mulai dari pemerintah pusat untuk mengadvokasi atau seperti apa sampai ke jajaran pemerintah provinsi atau sampai ke kabupaten Pak, karena sangat jelas sekali ini berdampak baik secara ekonomi bagi masyarakat, terlebih lagi pasca pandemi ini Pak, sangat kerasa sekali
apa yang dirasakan oleh petani saat ini. Ditambah lagi Pak dengan naiknya bahan-bahan softprodi lainnya seperti pupuk dan fungisida, herbisida itu sangat membuat petani tidak berkeadilan gitu dengan harga jagung yang saat ini Pak. Jadi harga jagung di Luwu Utara per hari ini Pak itu 4.700 per kilo dengan rendimen 12 sampai 19. Itu. Nah, cuman itu dia hambatan yang pertama adalah lahan yang terdampak banjir bandang kemarin ini Pak, sehingga banyak petani tidak melakukan budidaya jagung kembali. Itu saja Pak. Kemudian Baik. terkait dengan risi gudang di Luwu Utara ini Pak, baru Komoditi Padi yang mengelola risi gudang, itu pun belum berjalan maksimal Pak. Nah, kita berharap kegiatan-kegiatan seperti saat ini bisa mengadvokasi terkait dengan risi gudang yang merupakan program pemerintah pusat itu Pak, supaya berjalan maksimal untuk membantu petani dan tiada lain tujuannya adalah pengentasan kemiskinan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kading, luar biasa. Luwu Utara itu masih Ibu Bupati ya Pak? Iya, Ibu Indah Pak. Ibu Indah ya, kirim salam ya Pak, bilang dari Pak Utama Kayo bilang. Oh iya Pak, insya Allah Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita boleh mengakhiri pertemuan kita sore hari ini karena sudah jam 15.30 sesuai jadwal yang waktu yang disediakan oleh panitia. Cukup? Admin bisa ambil alih? Baik Pak. Ya. Kalau memang dirasa cukup, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolik kepada narasumber dan Pak Utama. Baik, terima kasih kepada Pak Subagya S. Ubaidillah sebagai narasumber pada siang hari ini, lalu kepada Pak Sutrisno sebagai narasumber pada siang hari ini, serta Pak Utama Kayo, mohon maaf Pak, sepertinya salah foto, sebagai moderator.